Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai strategi efektif pembelajaran online. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian, kemudian tujuan, metode, strategi, kelebihan, kekurangan. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yang pertama, pengertian. Sebelum ke pengertian ya, gimana sih awal mula dari pembelajaran online? Kira-kira yang tahu nggak? Bukan, pembelajaran online ini bukan karena ada pandemi ya. Bukan, awal mulanya bukan karena ada pandemi. Lalu karena apa? Oke, saya akan jelaskan. Jadi, awal mula pembelajaran online itu ya karena teknologi yang berkembang pesat memberikan dampak positif di bidang pendidikan. Karena dengan adanya teknologi, bisa diupayakan peningkatan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan sistem yang dikenal dengan online learning atau pembelajaran online. Atau kita sering sebut dengan daring, ya, pembelajaran dalam jaringan. Kemudian pembelajaran online ini awal mulanya dikenal karena adanya pengaruh pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning yang pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois yang mana menggunakan sistem pembelajaran berbasis komputer. Nah, online learning merupakan sistem yang menyediakan fasilitas untuk belajar kapanpun dan dimanapun, ya. Jadi online learning ini kita bisa belajar kapanpun, mau itu pagi, siang, sore, malam, bisa ya, karena tidak terbatas oleh tempat dan juga waktu. Tempatnya kita bisa di mana saja, karena online ya, yang penting tempat ini ada terjangkau oleh sinyal ya, seperti itu. Kemudian materinya dapat disediakan dalam bentuk verbal, visual, audio, dan gerak. Kemudian ini adalah pendapat para ahli tentang online learning. Instructional content of learning experiences delivered by electronic technology. Ini menurut Bong Curtis C. Nah, ini dari The Report of Commission on Technology and Adult Learning tahun 2021 dalam Bong Curtis J. Pengertian yang beliau kemukakan bahwasanya siswa dan guru memerlukan komunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ibarat kata, komputer dengan internetnya, telepon dengan mesin faxnya. Kemudian, yang kedua yaitu suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Ini menurut Kenji Kitao. Jadi pengertian dari Kenji Kitao ini memperkuat pengertian sebelumnya, yaitu dari Bong Curtis J. Dia mengungkapkan bahwa online learning adalah suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya di seluruh penjuru dunia. Jadi pengertian online learning sebagai suatu jaringan komputer ya yang terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya. Namun
ada perbedaannya. Kalau menurut Kenzi Kitao ini, bukan hanya berkaitan dengan perangkat keras saja, melainkan juga mencakup perangkat lunak berupa data yang dikirim dan disimpan, yang sewaktu-waktu dapat diakses. Kemudian, kemajuan lain yang berkaitan dengan online learning, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenji Kitao, adalah banyaknya terminal komputer di seluruh dunia yang terkoneksi ke online learning. Sehingga akan semakin banyak pula orang yang memanfaatkan online learning untuk keperluan belajar setiap harinya. Lanjut ya. Selanjutnya ada pengertian dari Dabag and Ritland tahun 2005. Menurut mereka, sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Kemudian, ini ada pengertian belajar online, ya. Menurut istilah, belajar online sebenarnya merupakan gabungan dari belajar dan online, ya, yaitu suatu proses menguasai suatu materi, baik yang ada di internet maupun mengikuti kegiatan proses belajar mengajar secara online dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar online yaitu kita dapat menguasai materi dari suatu jaringan atau online, ya, yang dapat memudahkan kita dalam belajar. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari pembelajaran secara online. Mengutip dari Pusdatin Kemdikbud, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau pembelajaran secara daring atau online learning, ya, bertujuan untuk mencapai 4 aspek. Di antaranya, yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, ya, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pendidikan mengenai pandemi COVID-19, terus memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Kemudian selanjutnya memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kualitatif. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada tujuan menurut pendapat lain, ya, yang dimuat dalam 4C. Yang pertama, critical thinking, kemudian creativity, collaboration, and communication. Ini akan kita bahas di metode, ya. Yang pertama yaitu pembelajaran daring berbasis kompetensi yang dimuat atau yang dikenal dengan 4C. 4C seperti tadi, yaitu critical thinking atau berpikir secara kritik, ya, secara kritis, yang mengarahkan peserta didik untuk mampu dalam menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemudian yang kedua, creativity. Creativity yaitu berpikir kreatif, di mana peran guru adalah fokus mendampingi peserta didik
yang memiliki kreativitas tinggi untuk mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi dan perspektif. Selanjutnya ada collaboration atau kerjasama. Aktivitas ini perlu diterapkan dalam proses pembelajaran daring agar peserta didik mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Terakhir, communication. Communication ini membebaskan peserta didik untuk menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jelas, oke. Kita lanjut ya. Yang kedua yaitu pembelajaran daring hybrid. Seperti yang kita gunakan saat ini ya, menggunakan hybrid. Nah, pandemi COVID-19 memang membawa perubahan besar, baik yang sifatnya baik maupun kurang baik. Nah, dalam dunia pendidikan, adanya pandemi memaksa sektor tersebut untuk mau dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai tools utama. Bahkan akhirnya muncul gagasan untuk mengaplikasikan konsep pendidikan dengan hybrid model. Apa sih hybrid model? Nah, hybrid model itu metode pembelajaran yang menggabungkan belajar online dengan tatap muka. Rencananya, konsep tersebut akan mulai dilaksanakan pada Januari 2021. Nah, jadi sekarang 2022 rencana itu sudah terlaksana 1 tahun ya. Kita juga sudah merasakan bagaimana menggunakan hybrid model atau pembelajaran dengan hybrid learning. Kemudian pembelajaran daring konsep tour. Maksudnya apa? Apakah tour secara online atau kita benar jalan-jalan, kemudian divideokan, sehingga menjadi pembelajaran online atau bagaimana? Nah, mengisi soal atau menyimak paparan materi mungkin akan terasa membosankan bagi siswa, betul tidak? Sesekali, pihak pengajar perlu meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan pembelajaran daring konsep tour. Konsepnya mirip dengan study tour yang biasa dilakukan tiap semester. Hanya saja, kalau ini dilakukan secara virtual. Karena hal ini sudah difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Kemendikbud, bekerja sama dengan Google, guna memasukkan beberapa museum dan situs Indonesia ke dalam platform Google Arts dan Culture. Kemudian yang terakhir, yaitu video. Pembelajaran daring dengan video. Metode pembelajaran daring dengan video sudah umum dilakukan, di mana pengajar merekam dirinya menyampaikan materi maupun meminta siswa untuk menyaksikan video dari suatu platform belajar tertentu. Nah, biasanya saya kalau saya tidak bisa bertatap muka secara dunia maya ini ya, secara online learning ini, biasanya kan saya suka menyuruh kalian untuk menonton lewat YouTube, menonton lewat aplikasi yang lainnya gitu kan ya. Atau saya sendiri yang memvideokan diri saya untuk kalian tonton. Seperti itu contohnya ya. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif. Nah, ini adalah pokok dari pembahasan kita. Apa aja sih strategi pembelajaran yang efektif? Yang pertama yaitu membuat rencana pembelajaran. Kunci kesuksesan pembelajaran daring dimulai dari pembuatan rencana pembelajaran atau lesson plan. Jadi mau apapun itu aktivitasnya, kita harus tetap membuat sebuah perencanaan. Apa saja sih yang dibuat dalam perencanaan? Yang pertama ada tujuan, struktur, bahan ajar, media, evaluasi, dan manajemen. Tujuannya apa dalam pembelajaran ini? Strukturnya bagaimana? Bahan yang akan diajarkan kepada murid apa saja? Medianya menggunakan apa? Apakah menggunakan media YouTube, media
seperti aplikasi yang lainnya atau bagaimana? Bagaimana cara untuk mengevaluasinya? Apakah wawancara, atau misal tes, atau yang sebagainya ya, dan manajemen yang lainnya. Kemudian yang kedua, teknik. Mmm, teknik ini digunakan oleh guru ya, untuk meminimalisir kebosanan dan kurangnya keterlibatan siswa saat pembelajaran. Jadi ini ada beberapa tips ya. Yang pertama memberikan energizer atau kegiatan ice breaking yang menarik. Nah, yang kedua yaitu ajak siswa untuk bergerak, kemudian sampaikan materi dengan pembelajaran cara yang bervariasi, misalkan tidak hanya sekedar dengan metode ceramah, tapi juga memanfaatkan media pembelajaran yang menarik dan membantu siswa memahami pelajaran. Kemudian libatkan juga siswa dalam pembelajaran. Ya, jadi jangan biarkan siswa hanya duduk diam menonton laptop atau handphone, tapi juga mengajak siswa berinteraksi di dalam suatu pembelajaran. Nah, seperti kadang saya menanyakan, apakah materi ini sudah dipahami atau belum? Ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan dari saya? Seperti itu ya, dan sebagainya. Yang terakhir, desain menarik. Nah, seorang guru harus bisa menyediakan media pembelajaran ya, bisa berupa gambar, video, lagu, aplikasi, dan lain-lain untuk menunjang suatu pembelajaran agar pembelajaran itu bisa menarik perhatian siswa. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke. Tidak ya? Baik, lanjut. Kelebihan dan kekurangan. Nah, apa saja sih? Jadi segala sesuatu itu ada kelebihan, ada kekurangan, ya, termasuk dalam pembelajaran online learning ini. Nah, kelebihan atau keuntungannya apa saja sih? Yang pertama, hemat biaya. Yang biasanya kita harus pergi ke sekolah, yang biasanya kita ngekos, ya jadi bisa hemat biaya untuk transportasi. Betul tidak? Nah, seperti itu ya. Yang kedua, tidak terbatas ruang dan waktu. Ini yang paling saya suka. Karena kita bisa melakukannya kapan saja. Kecuali di waktu tidur, mungkin itu tidak efektif ya, karena kita ngantuk. Betul, tidak. Nah, kemudian melatih kemandirian. Maksudnya apa? Jadi melatih kemandirian itu kita bisa mencari materi melalui media apa saja. Tidak terpaku kepada guru yang memberikan pembelajaran kepada kalian. Jadi kalian bisa mengeksplor apa ya, pembelajaran dari media yang lainnya ya. Tuh. Kemudian selanjutnya meningkatkan kreativitas. Nah, maksudnya dari meningkatkan kreativitas yaitu murid-murid atau siswa-siswa bisa mencari suatu materi juga yang dapat meningkatkan kreativitas mereka. Ya. Selain itu, karena pembelajaran ini secara daring, guru terbatas dalam memberikan materi. Jadi, kesempatan dalam meningkatkan kreativitas siswa itu lebih besar daripada tatap muka ya, daripada sebelumnya. Jadi mereka lebih mandiri, lebih kreatif. Kemudian terakhir memberikan ruang eksplorasi. Nah, jadi buat anak-anak yang mempunyai hobi di luar dari materi yang disediakan oleh sekolah, kalian juga bisa mengeksplor kelebihan itu dengan mencari sesuatu yang kalian inginkan. Ya. Itu dalam hal positif, oke? Misal, kamu suka pelajaran ini atau kamu suka tentang renang, nah kamu bisa mendapatkan materi tentang renang, kamu bisa
belajar itu dengan mandiri sendiri menggunakan media yang tersedia ya, karena sekarang banyak sekali materi yang bisa kita ambil ya dari internet. Tidak hanya terpaku kepada guru. Oke. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Nah, memang betul. Berkurangnya interaksi sosial secara langsung karena kita menggunakan media elektronik. Jadi kita berinteraksi sosialnya secara dunia maya, betul tidak? Jadi kurang ya interaksi sosial dari dampak electronic learning atau e-learning ini. Kemudian yang kedua, daerah remote. Daerah remote itu yaitu daerah yang misal daerahnya itu susah sinyal. Ini adalah kekurangan dari e-learning karena dalam e-learning tentu saja kita membutuhkan suatu akses internet ya untuk menyambungkan dari satu ke yang lainnya. Seperti itu. Ekonomi rendah. Ekonomi rendah, misal si A punya handphone yang biasa saja. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan itu kapasitasnya lebih besar. Jadi tidak bisa dimuat dalam handphone si A. Nah, ini berdampak pada ekonomi. Kenapa kok berdampak? Ya karena untuk bisa mengakses pembelajaran itu dibutuhkan suatu alat atau media yang memadai. Nah, ini menjadi suatu persoalan ya dalam pembelajaran learning ini. Kita tidak bisa memaksakan karena berkaitan dengan ekonomi, tapi kita juga tidak bisa hanya terus berdiam diri saja. Mungkin solusinya terbaik untuk ekonomi rendah itu bisa dengan meminjam kepada teman, ya saudara, atau yang lainnya. Atau bisa ikut dengan teman yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu distraksi lebih tinggi. Distraksi lebih tinggi ini maksudnya apa sih? Saat belajar menggunakan aplikasi e-learning, para siswa juga memiliki kecenderungan untuk melakukan multitasking dalam belajar. Dengan begitu, fokus dalam proses belajar juga akan mengganggu siswa dalam memahami materi. Jadi, distraksi lebih tinggi itu misal, ini anak-anak saya lagi menjelaskan, kalian fokus kepada materi saya atau ke yang lainnya? Ayo. Jangan-jangan ada yang membuka aplikasi yang lain ya, seperti misal WA atau sebagainya. Inilah kekurangan dari pembelajaran online. Jadi kalian tidak hanya fokus kepada guru yang sedang menerangkan, kalian juga berinteraksi dengan yang lain sehingga kurang fokus. Seperti itu ya. Nah, oke. Materi dari saya cukup sekian ya. Ini ada assignment. Oh, sebelumnya ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Oke, ini ada assignment. Jadi bentuk teamwork terdiri dari 4 sampai 5 orang, ya boleh 4 orang, boleh 5 orang, ya maksimal 5 orang. Carilah jurnal tentang salah satu aplikasi pembelajaran online. Aplikasinya apa saja, bisa Canva, Zoom, Google Meet, atau yang lainnya ya. Terserah apa saja. Kemudian dari masing-masing ini ya bertanggung jawab dalam hal abstrak, metode, isi penelitian, hasil, dan kesimpulan. Buat menjadi sebuah video, maksimal pengumpulan video sampai kelas terakhir. Jadi masih ada waktu yang panjang sekali ya untuk pembelajaran saya ini. Tidak 1,5 jam untuk mencari, itu kalau dibagi-bagi 30 menit juga selesai, terus take video 1 jam, selesai lah. Ya, jadi paling telat pengumpulan hari ini sampai kelas saya berakhir. Oke, ada yang menanyakan lagi? Untuk tugas?
Sudah paham semua, alhamdulillah. Oke, thank you. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, dicukupkan sekian. Semoga, materi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian, dapat kalian pahami, dan jangan lupa ya tugasnya dikumpulkan sebelum fase berakhir. Oke, cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.